teman-temanku yang super, perkenalkan nama saya Nabila Eka Agustin dari SMA Muhammadiyah 10 GKB Gresik. Saya adalah siswa kelas 10. Saya terlahir di Kabupaten Gresik tanggal 1 Agustus 2004. Sahabatku yang kreatif, kondisi seperti sekarang di masa pandemi COVID-19 tak harus kita sesali. Karena study from home, karena tak bisa lagi bercengkrama bersama teman di sekolah, tak bisa beraktivitas seperti biasanya. Maka, inilah saat yang tepat untuk kita terus berbuat terbaik untuk negara. Menjadi generasi muda yang produktif dan inovatif, mencoba berkontribusi terbaik untuk negeri melalui karya nyata. Lalu apa prestasi nyataku selama ini, kawan? Berikut beberapa karya nyataku baik di masa pandemi maupun sebelum pandemi. Pertama, juara 1 kompetisi CTPS atau cuci tangan pakai sabun yang diselenggarakan oleh Ditjen PAUD Dikdasmen pada bulan Oktober 2020. Ini merupakan satu lomba yang cukup bermakna, kawan. Dengan lomba ini, setidaknya aku mencoba berkontribusi tentang pentingnya mencuci tangan untuk kesehatan kita bersama. Dan lomba ini adalah tingkat nasional. Yang kedua, juara 1 lomba karya tulis ilmiah tingkat Kabupaten Gresik bidang ilmu sosial tahun 2020. Yang ketiga, juara 1 lomba cipta baca puisi Jambore UKS Kabupaten Gresik tahun 2019. Kemudian yang keempat, juara 1 lomba cipta baca puisi di SMA Negeri 1 Cermek. Yang kelima, juara 1 lomba implementasi budaya baca melalui uji cerdas yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan Arsip Daerah Kabupaten Gresik. Ini adalah lomba istimewa, kawan, karena dengan lomba ini saya diajarkan betapa pentingnya untuk berliterasi. Keenam, juara 2 lomba desain poster tingkat nasional yang diselenggarakan Universitas Cokro Aminoto Yogyakarta tahun 2020. Yang ketujuh, juara harapan 1 lomba menulis esai yang diselenggarakan Universitas Airlangga tingkat nasional. Dalam lomba ini, saya menciptakan games online yang saya beri nama Rainbow Book 4.0. Inilah salah satu sumbangsi saya di masa pandemi agar siswa bisa belajar sambil bermain games dan akan mendapatkan ilmu dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di permainan itu. Kemudian yang kedelapan, juara favorit dalam ajang Biblio Battle 2 yang diselenggarakan BPK, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia pada bulan November 2020. Dalam lomba tingkat nasional ini, kemampuan berliterasi kita di masa pandemi sangat diperlukan untuk memperkuat keilmuan kita. Kemudian yang kesembilan, juara lomba konten kreatif tingkat nasional tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Ditjen PAUD Dikdasmen. So, di masa pandemi bukan waktunya kita berdiam diri. Mari terus berkreasi demi kemajuan anak negeri. Yang ke-10, juara harapan 1 lomba esai dalam kegiatan Olimpiade Literasi Sekolah tingkat kabupaten. Kemudian yang ke-11, juara 2 lomba membaca berita tingkat Kabupaten Gresik yang diselenggarakan SMKN 1 Cermek. Kemudian yang ke-12, juara 3 Festival Sains Gresik tingkat kabupaten tahun 2020. Ingin tahu lebih dekat bakatku, kawan? Aku memang tidak terlahir dari anak perkotaan. Aku terlahir dari pedesaan di wilayah Gresik Selatan. Tapi bukan jadi halanganku untuk mencoba sukses. Di antaranya bakatku yaitu bidang leadership. Kepemimpinan sepertinya sudah menjadi bagian di hidupku. Sejak SMP hingga sekarang SMA, aku sering menjadi pemimpin OSIS, menjadi sekretaris, menjadi ketua majalah, lalu mengisi berbagai pelatihan seperti
sosial, di mana sekarang aku memiliki channel YouTube dengan nama Nabila Eka. Di dalamnya berbagai konten motivasi, puisi, dan berbagai konten tentang pentingnya berubah lebih baik. Kemampuanku di bidang jurnalistik, salah satunya bakat yang terus aku asah, baik dalam bentuk tulis maupun dalam bentuk videografis. Dengan menjadi ketua majalah saat di SMP, menuntutku untuk terus mengembangkan kemampuan tulis dan publikasi. Sahabatku, Jawa Timur adalah provinsi terindah di Indonesia. Dengan suasana alam yang masih asri, kebudayaan di Jawa Timur beraneka ragam. Bagaimana pewayangan dibalut dengan seni gamelan dan suara sinden masih terawat dengan baik. Masih banyak sanggar-sanggar pewayangan di berbagai kota di Jawa Timur. Belum lagi seni tari banyak sekali jenisnya, di antaranya tari remo, tari topeng Malangan, seni jalanan, reok Ponorogo, seni bantengan, tari gandrung, tari nuang sangkal, tari beskalan putri, tari sebelang, dan tari geripang. Dan di Gresik sendiri sebagai kota bandar, kota santri, budaya religius sangat kental dengan berbalut alat sentralnya rebana. Lalu tari Safin dari Kepulauan Bawean, tari damar kurung, dan rangki juga menjadi salah satu karyanya. SMA Muhammadiyah 10 GKP Gresik adalah sekolah yang istimewa, sekolah yang mampu mengembangkan bakatku secara maksimal. Bukan sekedar sekolah, tapi sekolah yang mampu mengembangkan bakat tiap siswanya. Sekolah yang bernafaskan nilai-nilai keislaman. SMA Muhammadiyah 10 GKP Gresik adalah sekolah yang mengedepankan riset dan psikolog, di mana Semabio sudah mengantarkan beberapa siswanya meraih juara dalam bidang riset. Semabio juga memiliki PLPK atau Pusat Pelayanan Pengembangan Psikolog yang menjadi fokus psikolog di Semabio. Hai sahabatku yang hebat, masa pandemi harus kita jadikan titik balik bagi aku, kau, dan kita-kita untuk melompat lebih tinggi. Menjadi generasi muda Indonesia yang siap membangun Indonesia emas di tahun 2040, lalu apa yang harus kita lakukan agar kita bisa menjadi siswa yang berprestasi? Yang pertama, bangun visi dan misimu. Visi dan misi adalah jalur yang harus kita tuliskan. Jika bisa, letakkan di dinding kamarmu, di wallpaper HP-mu, agar kita selalu termotivasi untuk mewujudkan visi dan misi hidup kita. Kemudian yang kedua, tentukan target. Semisal, bulan ini aku harus memenangkan lomba. Dengan memiliki target yang jelas, maka semangat kita akan semakin meningkat dan kita tidak mudah goyah oleh keadaan apapun. Kemudian yang ketiga, jangan takut sakit, gagal, terluka. Karena dengan berkali-kali sakit, terluka, dan gagal, kita akan banyak belajar untuk bisa berjuang lebih baik lagi. Kegagalan adalah kunci kesuksesan di masa depan. Setiap kegagalan selalu kita sambut dengan pikiran positif dan evaluasi yang terencana untuk menemukan solusi terbaiknya. Yang keempat, keluar dari zona nyaman. Ini penting kawan. Jika kita masih terkungkung di zona nyaman, maka selamanya kita bukan siapa-siapa. Dengan keluar dari zona nyaman, maka kita akan bisa berbuat lebih baik dan kita bisa membangun masa depan yang cerah. Kemudian yang kelima, jangan mudah puas diri. Banyak di antara kita akhirnya gagal karena sekali sukses kita sudah jumawa, kita sudah berpuas diri. Selalu cari tantangan dan terus cari, itu kuncinya. Dan yang terpenting, jangan lupa meminta doa restu orang tua, guru, dan selalu berdoa kepada Tuhan. Karena hakikat kesuksesan hanya milik Tuhan. Sekian, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.